Istri Harvey Boyz, Sandra Dewi, menangis ketika mengaku meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Keterangan ini Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat suaminya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan itu, pengacara menanyakan sejumlah rekening Harvey Boyz dan Sandra Dewi yang diblokir pihak Kejaksaan Agung. Ia pun menyampaikan sebagai brand ambassador Bank CIM, Biniaga, Sandra dan anaknya mendapatkan bayaran yang disimpan dalam rekening bank tersebut. Menurutnya, penghasilan dari bekerja sebagai brand ambassador itu 100% digunakan untuk dirinya dan anaknya. Di luar menjadi brand ambassador, Sandra Dewi menyebut anaknya juga kerap menjadi bintang iklan sejumlah produk seperti obat penurun panas, lotion, sampo, sepatu, baju, dan lain sebagainya. Mendapat dari iklan-iklan ini disimpan di rekening Bank Mega, digabungkan dengan pendapatannya sendiri selaku aktris atau model. Dan Sandra Dewi menegaskan semua itu sudah diblokir. Pengacara kemudian bertanya bagaimana kondisi finansialnya setelah rekening diblokir, sementara suaminya sedang mendekam di penjara. Sandra Dewi mengaku meminjam kepada orang tua dan keluarga terdekatnya, sembari menahan tangis. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan sekitar 300 triliun rupiah. Harvey Boyz, Mohtar Emil Ermindra dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan Crazy Rich Helena Lim. Bersama Mohtar, Harvey Boyz diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Ia menghubungi Mohtar dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mohtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CV VIP, PT SIPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyelesaikan sebagai dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey Boyz seolah-olah sebagai dana CSR yang difasilitasi oleh Helena selaku manajer PT KSI. Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Boyz bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyz didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU.